syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat bersuara walaupun hanya lewat tayangan ini. Mengingat situasi kita masih dalam physical distancing menuju ke new normal yang kita rasakan akibat dari pandemi COVID-19. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman. Peserta didik baru SMA Negeri 1 Daha Utara yang berbahagia, salah satu materi pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru adalah materi gerakan literasi sekolah. Nah, dalam kesempatan ini saya selaku kepala perpustakaan dipercayakan untuk menyampaikan materi ini. Walaupun sebenarnya masih banyak di sekolah ini yang sangat berkompeten menyampaikannya. Membahas tentang apa yang disebut dengan gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Nah, itu arti daripada gerakan literasi sekolah. Kemudian, apa tujuan gerakan literasi sekolah? Tujuan dari gerakan literasi sekolah di sini adalah menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, dengan adanya gerakan literasi sekolah ini, kemudian kita membahas dulu apa pengertian daripada literasi. Nah, sekarang lihat. Literasi adalah berasal dari kata literatur. Literatur. Maaf ya, saya ulang. Literasi berasal dari kata literatur. Literasi dapat diartikan kemampuan membaca, melihat, menalar, dan mengamati. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, kegiatan literasi merupakan salah satu kegiatan yang wajib untuk dilaksanakan guna menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya membaca untuk menambah ilmu pengetahuan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan literasi di sekolah, perlu adanya program literasi yang berisi tahapan-tahapan. Nah, kemudian itu adalah pengertian daripada literasi. Jadi literasi itu diartikan tadi adalah kemampuan membaca, menulis, menalar dan mengamati. Nah, kemudian kita teruskan dulu, apa tujuan dari literasi? Kalau kembali kepada definisi tadi bahwa literasi itu adalah kemampuan membaca, melihat, menalar, dan mengamati. Seperti yang sudah diluncurkan oleh mantan Mendikbud Anies Baswedan, bagian dari penumbuhan budi pekerti Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Di mana di dalam permen tersebut adalah untuk melatih siswa di sekolah itu membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, jadi ini tadi tujuan pengertian daripada literasi sekolah. Nah, kemudian mengapa 15 menit itu sebelum pembelajaran dimulai disuruh membaca? Itu adalah agar dalam 15 menit itu selalu
menjadi kebiasaan untuk membaca. Nah, kemudian lebih baik diteruskan apa itu tujuan daripada membaca. Kita lihat di sini tujuan literasi. Tujuan literasi diantaranya adalah satu, menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Nah, yang kedua, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi bermanfaat. Dan yang keempat, meningkatkan kepemahaman seseorang terhadap satu bacaan. Kelima, membuat seseorang bisa berpikir kritis. Dan keenam, memperkuat nilai kepribadian. Nah, jadi tujuan dari literasi itu ada 6. Yang pertama, menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Artinya di sini adalah penanaman tentang karakter atau akhlak. Tujuan dari literasi salah satunya. Kedua, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Karena dengan membaca, orang akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Berdasarkan beberapa penelitian, bahwa bangsa Indonesia ini kemampuan membaca itu adalah sangat lemah atau sangat rendah. Nah, dengan rendahnya membaca, maka sumber daya manusianya juga rendah. Jadi dengan rendahnya membaca maka mengakibatkan sumber daya manusianya rendah. Jadi yang pertama tadi tujuannya menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Jadi menciptakan karakter atau akhlak yang baik. Jadi ada 6 tujuan dari literasi. Kemudian kita teruskan saja kepada manfaat. Manfaat literasi, ya, untuk lebih menghemat waktu, begitu ya, saya bacakan saja. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Itu dari manfaatnya adalah pengetahuan kosakata kita akan bertambah. Yang kedua, membuat otak bisa menjadi optimal. Itu adalah manfaat literasi yang kedua. Yang ketiga, menambah wawasan. Ya, dengan membaca akan terbuka wawasan. Kemudian yang keempat, mempertajam diri dalam menangkap sesuatu. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan verbal. Keenam, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Ketujuh, melatih fokus dan konsentrasi. Dan kedelapan, melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Nah, jadi yang pertama tadi saya jelaskan adalah pengertian literasi. Kemudian yang kedua adalah tujuan literasi. Dan yang keempat adalah manfaat literasi. Seperti yang disampaikan oleh mantan Mendikbud Anies Baswedan pada tahun 2015, dia menyampaikan bahwa proyeksi pendidikan abad 21 itu ada 3 komponen yang harus disiapkan. Yang pertama adalah karakter atau akhlak. Nah, jadi hubungan di sini adalah kepada tujuan tadi, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Jadi 3 komponen. Yang pertama adalah karakter atau akhlak. Dan karakter atau akhlak ini ada terbagi 2. Yang pertama adalah karakter moral. Yang kedua karakter kinerja. Karakter moral di sini diantaranya adalah iman, takwa, rendah hati, jujur. Itu termasuk adalah karakter moral.
Yang kedua, karakter kinerja. Karakter kinerja diantaranya adalah kerja keras, oleh tidak mudah menyerah. Nah, jadi dua-duanya di sini harus dipersiapkan untuk proyeksi kebutuhan masa depan anak bangsa. Jadi kalau orangnya misalnya kerjanya keras, tapi moralnya tidak baik, misalnya kerja keras tapi dia culas. Nah, kemudian lagi misalnya orangnya rendah hati tetapi malas, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, komponen yang kedua adalah kompetensi. Nah, jadi pendidikan kebutuhan masa depan anak bangsa atau proyeksi kebutuhan pendidikan anak bangsa yang berikut adalah kompetensi. Kompetensi ini artinya berpikir kritis. Jadi sesuai dengan literasi. Berpikir kritis dengan membaca, orang bisa menjadi berpikir kritis. Nah, itu termasuk ada kompetensi. Kemudian dengan membaca orang bisa menjadi kreatif. Dengan membaca, dengan literasi orang bisa menjadi komunikatif. Dengan membaca orang bisa kolaboratif, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah literasi. Nah, ini artinya proyeksi pendidikan abad ke-21. Yang ketiga adalah literasi. Inilah yang akhirnya kita harus kita jalankan bagi sekolah kita, gitu ya. Jadi peserta didik supaya ibu kita membaca setiap hari, walaupun dalam keadaan kita di sini masih dalam keadaan new normal, artinya COVID-19, kalian harus tetap belajar membaca di rumah, dan buku-buku tidak hanya mutlak dengan buku, maksud saya artinya bisa melihat bacaan itu atau mencari bacaan itu lewat internet misalnya, ataupun di media-media sosial lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah literasi. Yang ketiga dari komponen itu adalah literasi, artinya secara singkatnya namanya adalah keterbukaan wawasan, begitu ya. Nah, keterbukaan wawasan artinya di sini yang pertama adalah literasi. Tadi sudah Ibu jelaskan pengertian literasi, tujuan dan manfaat. Jadi minat baca kita itu diusahakan supaya tinggi. Nah, bagi peserta didik, Ibu minta artinya minat baca itu supaya tinggi dengan mengadakan latihan. Nah, memang minat baca tinggi, tapi yang penting lagi adalah daya bacanya harus tinggi. Yang kita ketahui sekarang ini minat baca tinggi, tapi daya baca rendah. Kenapa minat baca tinggi? Saya katakan karena kalau membaca WA itu ya bisa sampai 1 jam ataupun sampai setengah hari, itu tidak akan tidak bosan. Tetapi kalau membaca buku, melihat saja bukunya lebih tebal, akhirnya dia sudah menyerah. Nah, itu yang Ibu maksud, supaya kita semua mempunyai minat baca tinggi dan daya baca tinggi. Kalau sekarang ini kelihatan kan minat baca tinggi, baca WA misalnya, tetapi daya baca rendah. Kalau kita melihat buku misalnya, lalu kalau apalagi bukunya lebih tebal, akhirnya berhenti membaca. Nah, ini dia yang dimaksud dengan daya baca rendah. Nah, kemudian mungkin sampai di sini yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf, begitu ya. Dan mungkin Ibu simpulkan bahwa yang pertama adalah tadi kita bahas tentang pengertian literasi, kemudian yang kedua tujuan literasi, dan yang ketiga adalah manfaat literasi. Mungkin cukup sampai di sini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.